Hai guys, ketemu lagi di channelku Pintarot Semesta. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kalian selalu diberikan keberkahan, kebaikan dan lain-lain. Oke guys, hari ini kita akan fun reading ya guys. Temanya adalah siapa yang akan kamu nikahi. Oke. Ini request dari temenku, jadi terima kasih yang sudah request. Semoga kalian diberikan kebaikan, selalu diberikan hal-hal positif, dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ke nomor yang sudah disediakan di kolom deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat Alfa aja karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan 3 orang per hari. Namanya juga fun reading, itu buat seru-seruan aja, jangan terlalu dibawa baper, apapun dibawa serius. Oke, siapa yang akan kamu nikahi? Dan ini bisa dibilang hanya fun, buat happy-happy, buat seru-seruan, dan jangan banget dibawa baper ya. Ini vice versa, dan juga energinya kolektif. Ini bisa resonate sama kalian, bisa enggak, dan bisa teraplikasikan setelah nonton video ini atau mungkin nanti gitu. Oke, kalau gitu tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, di sini file nomor 1, ini file nomor 2, dan ini file nomor 3. Gunakan insting dan intuisi kalian saat memilih. Jangan terburu-buru karena ini buat having fun. Oke. Ini 1, ini 2, dan ini 3. Kita akan mulai dari file nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Stiker Conan. Siapa yang akan kamu nikahi? Timestamp-nya nanti ya guys, aku bikinin, tenang. Spirit guide, please get me to this reading. Untuk teman-teman klik file nomor 1. Hostilities yang artinya dia adalah orang yang memang kuat dari segi fisik. Dia orangnya pantang menyerah, bisa dibilang dari fisiknya ya. Dia tipikal orang yang mau berjuang demi pasangannya, demi hubungan. Jadi memang dia tahu karena cinta itu butuh pengorbanan. Lalu di sini ada the temple pet. Nah, kalau ngomongin the temple pet, dia adalah orang yang memang cukup agamawis ya. Dia adalah orang yang memang paham betul soal agama. Dia memang mungkin seorang, kalau misalkan dia mengajarkan soal agama kepada kamu, jadi mungkin dia adalah sosok yang memang membawa kedamaian. Dan aku lihat untuk file nomor 1 kalian lebih memilih untuk ta'aruf. Dia ngajak kamu lebih ke arah ta'aruf ketimbang ke hubungan yang standar, yang biasa pacaran dan lain. Dia nggak suka dengan sistem kok untuk pacaran, karena bagi dia pacaran itu cuman bikin dosa dan nggak bermutu. Orang yang cukup agamawis, aku bilang dia. Dan aku lihat kamu sama dia tuh sudah banyak mengenal, sudah sama-sama saling kayak memiliki trust dan perasaan yang sama. Well sih, kalian berdealing dengan soulmate. Kalau aku lihat soulmate kalian, belahan jiwa kalian. Dan di sini dia memberikan kamu koneksi hati, koneksi batin, dan lihat ada perasaan yang bisa dibilang dari hati. Dia pingin sekali ingin menunjukkan kalau misalkan gue tuh mulai serius, gue tuh pacaran tuh bukan buat main-main lagi,
gue pingin menikah. Jadi memang dasarnya dia pingin ngajak ke hubungan serius gitu ke kamu. Wow, ada Age of Cups. Perasaannya begitu meluap nih. Kalau aku lihat, dia berzodiak Scorpio, Pisces, dan Cancer, yang dimana sebenarnya perasaan dia tuh sangat dalam ya sama kamu. Dia itu nggak bisa menjanjikan tentang hubungan yang stabil, yang baik-baik di depan, tapi dia melihat ke hubungan yang baik-baik ke belakang. Jadi memang dia bakal lebih fokus untuk masa depan ya, nikah gimana, hubungan gimana. Jadi memang pada akhirnya kalau kalian memang bersatu, aku ngerasa tidak ada pernikahan, tidak ada pernikahan, tidak ada berpacaran, tapi langsung taruh nikah gitu. Karena dia bukan orang yang memang bisa pacaran yang ngebuang-buang duit gitu. Dan dia adalah King of Swords, orang yang sangat pakai logika parah. Dia pakai logika parah. Mungkin karena dia adalah sosok pria, karena kan energinya wanita, jadi aku lebih berdominan untuk ngobrolin tentang pria. Jadi di sini yang aku lihat adalah dia logikanya cukup main. Kalau emang nggak rasional, dia nggak akan mengejar. Tapi kalau emang dia benar-benar cinta sama kamu, dia akan lebih kayak mendekatkan diri ke kamu. Dia nggak mau kehilangan kamu. Dia bisa dibilang pingin tetap ada di samping kamu. Oke, aku akan lihat dia siapa, dari siapakah orangnya gitu ya. Knight of Swords, orang yang memang berjuang buat hidupnya, bahkan dia tahu yang baik mana buat hidupnya, yang buruk mana. Jadi memang tahu dia kapasitas dirinya, gimana cara dia memperkaya ilmunya, bagaimana dia memperkaya hubungan dengan kamu. Jadi memang dia tahu waktu dan di saat apa dia bisa membuka cintanya gitu. Kalau aku lihat, dia adalah orang masih dalam circle pertemanan kamu. Kalian berdealing dengan teman kamu sendiri, dan aku lihat memang dia agamanya bagus banget gitu, agamanya kuat ya, dan kamu jadi terbimbing dan terarah kalau sama orang ini. Ya, religious factors ini ngomongin soal agama, dan aku lihat memang dia bakal ngebantu kamu dalam lebih pendekatan kepada Tuhan. Memang positifnya adalah dia perkaya ilmu dia tentang agama, dia perkaya ilmu tentang hal-hal positif di dalam hidupnya. Memang dia ini sangat suka learning something ya, dan aku lihat dia mungkin adalah seorang orang yang kaya akan ilmu gitu ya. Memang dia sangat suka belajar, suka hal-hal yang pengembangan tentang ilmu dan karir gitu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam hidupnya memang tidak gampang, jadi dia orangnya cukup realistis dalam hidup gitu. Kamu sudah banyak mengenal dia, bahkan kalian sudah temenan gitu ya, aku lihat. Oke, aku rasa cukup untuk file nomor 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and nyalakan notifikasinya. Kita langsung bagian ke file nomor 2. Thank you so much and see you guys. Bye bye. Oke guys, ini buat teman-teman yang pilih file nomor 2. Jadi siapa yang akan kamu nikahi? Kita akan lihat dari kartu energinya dulu, baru nanti kita ke tarotnya. Oke? Ini hanya vice versa reading, tidak bisa 100% resonate maupun cocok sama kalian. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ke nomor yang ada di deskripsi. Harga dan biaya juga sudah ada. Langsung chat Alpha aja, karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan 3 orang per hari. Oke guys, so let's begin.
Kita akan buka dari kartu energinya. Gimana hari kalian? Semoga kalian diberikan kebaikan ya, selalu diberikan kestabilan, kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. File 2. Ada strategi, orang yang punya strategi atau orang yang punya akal bagus dalam apapun itu. Mungkin dia tipikal orang yang suka bekerja, terus juga dia tahu cara ngebuat strategi diri gimana agar stabil gitu. Dia punya kedudukan dalam pekerjaan dan orang yang gak gampang rapuh untuk tumbang gitu. Orang yang gak gampang rapuh buat tumbang, dan orang yang memang tahu kalau ngomongin strategi, ini baiknya ke sini, ini baiknya ke sini, itu jelek, itu bikin berantakan gitu. Karena dia tahu hidupnya itu pernah ada di sebuah perjalanan. Jadi memang dia tahu lika-liku kehidupan, dia sudah pernah merasakan baik buruknya kehidupan. Memang dia tahu perjalanan hidup itu nggak selamanya mulus, makanya memang dia tahu strategi A, B, C, yang baik, yang buruk mana, yang baik mana gitu. Terus selain itu dia tahu yang memang menguntungkan. Tipikal orang yang seperti itu dia. Dan dia bisa memberikan nasihat dan aura-aura positif buat kamu. Memang dia sangat tahu yang baik buat kehidupan dia gimana gitu. This could be the one. Ya. Aku ngerasa dia adalah soulmate jiwa kamu. Ya. Kamu akan menikah dengan seseorang yang memang dari soulmate jiwa atau orang yang pernah hadir di dalam hidup kamu, memberikan kisah cinta, memberikan harapan. Jadi memang kalian itu adalah soulmate. Jadi perasaan kalian itu timbul karena emang sudah takdir dari Tuhan dan Allah yang sudah memang mempertemukan kalian berdua, memang memberikan cinta kepada kalian berdua gitu ya. Aku melihat ada perasaan yang masih terdalam di dalam diri dia, yang masih berharap akan kamu. Begitu juga dengan dia, kamu yang masih berharap tentang dia gitu. Jadi sebenarnya aku melihat ini mantan kamu sebenarnya ya, tapi karena kalian mungkin ada faktor salah paham atau mungkin dulu pernah ada problem, akhirnya kalian putus. Tapi sebenarnya dari hati kalian, dari lubuk hati kalian tuh kalian masih berharap, masih sama-sama saling ingin memiliki. Makanya di sini ada this could be the one, yang artinya kalian bertemu dengan ya sebenarnya soulmate jiwa kamu. Cuman emang perjalanan menuju soulmate kamu, menuju cinta sejati, kadang perlu perjuangan, kadang perlu sesuatu yang harus diperjuangkan gitu. Dan aku ngelihat di sini akan ada di fase pertemuan kembali ya antara kamu dan dia, yang dimana kamu jadi lebih tercover dengan baik, terus dia jadi ingin memiliki kamu lagi. Jadi kayak ibarat kata dia tuh akan menunjukkan, oh ini dirinya, oh aku ngerasa dia akan memberikan perhatian yang gak dia berikan kamu dulu. Dan akhirnya dia lebih membuka dirinya, lebih ingin menjadikan kamu yang terbaik di dalam hatinya. Memang di sini aku ngerasa kamu akan menyadari kalau misalkan dia benar-benar tulus mencintai kamu gitu. Ada Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kalian berdealing dengan seseorang berzodiak itu.
memang dia ini tipikal orang ambisius ya, yang kerja dan kerja. Memang dia bakal lebih fokus pada finansial, pada karir, pada hal-hal yang bisa membuat dirinya menjadi lebih baik gitu ya. Memang dia nggak tahu kalau misalkan ternyata ambisius kerjanya itu malah membuat gampang drop gitu. Dan di situ saat dia ngedrop, dia tuh kayak tiba-tiba kepikiran kamu, dan akhirnya kalian tuh sama-sama ngechat lagi, sama-sama ngobrol lagi di situ. Terus kalau ngomongin Knight of Pentacles, kalian kayak belajar dari kesalahan, belajar untuk saling mengenal, saling memikirkan satu sama lain gitu ya, dan belajar untuk memiliki. Terus aku lihat juga ada perasaan apa ya namanya, kalau ke Knight of Pentacle tuh kayak ibarat kata berjalan gitu ya. Udah yang lalu tutup buku, sekarang adalah membuka lembaran baru tuh. Ada Five of Swords. Dia selama ini sendirian, berjuang sendirian, dan dia selalu kayak orang tuh ngejudge dia tuh aneh, jelek, dan padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Dia orangnya cukup tangguh, dia cukup pemberani dalam segala hal, dia berani menaklukkan kehidupan. Dan nanti akan ada pertemuan nih kamu sama dia kembali, kan aku bilang ini mantan kalian. Jadi memang sepertinya kalian akan reunian, dan di situ kalian kayak, oh gila ya nih orang udah lebih better gitu, lebih baik, terus perhatian banget gitu. Terus nggak mikir orang tuh harus di care seperti apa. Memang dia tipikal orang pengasih kalau aku lihat, orang baik, orang ini tuh orang baik gitu. Dan juga keberuntungan dia sangat bagus gitu. Dan aku ngelihat memang sepertinya kamu menyadari kalau ternyata kamu sama dia tuh memiliki chemistry yang sangat dalam ya. Lika-liku kehidupan kalian tuh sangat apa ya, naik turun, kamu kemana dia kemana, tapi akhirnya kalian bertemu kembali. Memang kalau jodoh itu nggak akan kemana, kalau jodoh itu emang nggak akan kemana. Dan aku bisa melihat kalau misalkan kalian adalah sepasang kekasih gitu kan, kalian akan dipertemukan, cuma waktunya aja pelan-pelan, nggak buru-buru gitu loh. Ada siklusnya, dan ini semesta lagi mencoba kalian saat ini ya, kondisi saat ini semesta lagi mencoba kalian agar kalian bisa struggling dalam hidup. Nanti akan ada di fase dimana kalian akan mulai bersatu dan mulai untuk menjadi cinta lagi, menjadi couple lagi gitu. Memang ada step by stepnya, harus pisah dulu mungkin, nah itu ntar ada kembali lagi. Memang waktu yang akan menjawab, waktu akan memberikan pengertian. Biarkan Allah dan Tuhan yang menjawab itu semua. Jadi memang kamu dipertemukan sama dia kembali, memang itu udah takdir Allah, dan kalian akan lebih serius sekarang, lebih fokus untuk hubungan yang semestinya kalian jalani gitu. Oke, aku rasa cukup. Terima kasih buat pile nomor 2. Congratulations, semoga kalian sukses untuk hubungan kalian dan selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita lanjut buat pile nomor 3. Bye bye. Oke, ini untuk pile nomor 3. Kita akan lihat siapa sih yang akan menikah denganmu. Kita akan lihat dari kartunya. Semoga bisa resonate dan cocok sama kamu ya. Oke, kita akan shuffling kartunya. Ada The World,
orang yang memang memiliki dunia kerja yang sama dengan kamu, memang dalam lingkup pekerjaan ya, lingkungan kalian sama, dan aku ngelihat ada kayak dunia yang baik gitu loh. Secara harfiah tuh kalian emang ditakdirkan bertemu karena emang kerjaan, dan awalnya emang kerjaan gitu, dan tiba-tiba everything tuh kayak berubah dan ada perasaan di dalam hubungan ini ya. Wah, so sad nih. Kalau kalian ingin dibacakan secara personal, kalian bisa kontak ya, nomor ada di deskripsi, harga dan biaya juga sudah ada, langsung chat Alfa aja. Karena maksimal pengerjaan 1 kali 24 jam dan 3 orang per hari kalau kalian ingin dibacakan secara personal ya. Oke. Terus di sini ada walking away. Ya, emang jadi dalam lingkup pertemanan, pekerjaan, dan akan ada situasi di mana kalian akan pergi berdua, walking away, jauh dari kerjaan, dari karir ya, yang membuat stres atau pusing. Dan di sini aku ngerasa kalian akan bertemu dengan cinta gitu. Kalian akan lebih pendekatan ketika kalian tuh berdua jalan-jalan, liburan gitu. Jadi memang ada di mana kamu sama dia sama-sama belajar untuk memahami gitu ya, satu sama lain, memahami perasaan cinta. Dan lihat, kalau ngomongin the moon dan walking away, kalian emang banyak akan keluar dari kota, liburan. Ini aku lihat liburan, jalan-jalan gitu. Terus di sini ada, kita akan buka kartunya lagi. Chemistry, emang ada perasaan nih kalian sama soulmate kalian sih. Emang ada chemistry di antara kamu dan dia. Emang ada cinta yang tulus dari hubungan kamu dan dia. Memang seperti ini kalian emang ditakdirkan untuk bersama, dan aku ngelihat ada cinta, ada kasih sayang gitu. Chemistry kalian bagus. Dan kalau ngomongin chemistry tuh ada perasaan ingin memiliki. Terus kalian tuh terkoneksi batin. Aku bilang kan kalian dalam lingkup pekerjaan dan situasi kondisi yang sama juga, jadi setipe gitu loh, serasa dan seperasaan. Ada the Empress. Oh, dia punya kedudukan dari segala perasaan, segala rasa, karir. Dia punya kedudukan atau mungkin dia udah stabil. Dan aku ngelihat dia bisa memberikan hati ke kamu, memberikan cinta yang dalam. Dan aku ngerasa dia ini kesepian selama ini ya. Kalau ngomongin the Empress, dia adalah ratu yang selalu terikat di dalam sebuah istana, atau selalu terikat di dalam sebuah tempat yang gak bisa bebas buat keluar. Dia gak bisa gak bisa deket gitu sama orang. Dan aku ngerasa kalau ngomongin the Empress, dia ini orang yang lonely ya, orang yang lonely, pernah tersakiti. Wah, lika-liku kehidupannya dalam, dia pernah dikhianati, pernah dimanfaati. Bahkan aku ngerasa dia pernah mencintai orang yang salah, cuman dimanfaatin. Ya, intinya banyak hal yang terjadi, dan aku ngelihat dia banyak ditikung ya. Bahkan
cuman buat having sex gitu. Ya intinya pernah sampai seperti itu. Kasihan sih orang ini, tapi dia rezekinya bagus karena dia orangnya nggak pernah pandang siapapun yang datang ke dalam hidup dia. Dia emang orangnya kepada siapapun dia ngasih, karena insya Allah ya kalau kita memberikan kepada siapapun rezekinya juga datang dari kita gitu. Terus dia juga orang yang mau berusaha setiap apapun yang dia lakukan. Jadi memang dia ini orang baik, dia ini orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kalau udah ambisi kerja, wah dia kerja banget dan mau banget ya namanya usaha ya. Dia nggak akan pernah mengkhianati hasil sih gitu. Terus kalau ngomongin DM Press sendiri juga dia emang lonely banget, dia kesepian hidupnya, terkurung ya, mungkin karena emang dia takut buat keluar atau mungkin ada orang tua yang nggak setuju. Pokoknya intinya di sini emang banyak kesedihan di hatinya gitu. Dia banyak meratapi apa yang dia lakukan selama ini, atau mungkin orang datang dan pergi seenaknya aja dan dia cuma dijadikan pelampiasan. Tapi ketika kamu bertemu dengan dia, kamu tidak ingin meninggalkan orang ini, aku lihat ya, karena kamu rasa kamu tahu dia kesepian, dia butuh orang yang selalu ada buat dia. Bahkan kamu pingin ngebahagiain dia. Aku lihatnya seperti itu. Boleh aku tarik dari Oracle satu kali lagi ya buat kepo. Kasihan orang ini. Dia butuh semangat dan butuh support dari seseorang yang bisa memberikan kebahagiaan buat dia. Ada new love ya, ada cinta yang hadir buat dia. Memang sepertinya kamu ditujukan buat orang ini, bisa memberikan hati, cinta, perasaan. Dan aku ngelihat memang kamu bakal ada buat dia, ngebantu dia buat survive, dan kalian akan lebih banyak berjuang bersama di sini. Kalian akan berjuang bersama, kalian akan membina hubungan yang baik, dan aku ngerasa dia lebih tegar ketika bertemu kamu. Dia lebih punya semangat dalam hidup, bahkan dia ngerasa hidupku berwarna lagi gitu. Memang dia memberikan cinta dan harapan gitu. Oke? Aku rasa cukup. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and nyalakan notifikasinya. Bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka, and see you guys in next video. Bye bye. Assalamualaikum.